Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu ingin salah satu mewakili berdoa di depan. Ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, lalu kita berdoa menurut agama kita percaya masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ali, Idin, Naino, Idin, Reza, Sakit, Naila, Sakit. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang proposal ya. Kali ini kita akan belajar tentang jenis, bahan dan alat untuk kerajinan, kemudian macam-macam kerajinan dari kata lokal. Ada yang tahu kaitan antara proposal dan macam-macam kerajinan atau jenis dan karakteristik bahan alat kerajinan? Ada yang tahu kaitannya? Ibu minta izin membuka masker ya. Jadi, misalnya kalian ingin membuat kotak pensil, ya, ingin membuat kotak pensil sendiri. Tentu saja kalian akan membutuhkan apa untuk menjadikannya? Membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut kalian harus menyediakannya. Sebelumnya kalian harus punya apa dulu untuk bisa ada alat dan bahan itu? Dana. Kalian harus punya dana. Biasanya kalian minta pada siapa? Orang tua. Apakah langsung diberi? Harus menyampaikan apa dulu? Alasan. Harus menjelaskan dengan detail. Ya tidak? Ya. Tentu papa dan mama tidak akan langsung memberikan apabila penggunaannya tidak jelas. Tapi akan menjelaskan ini Pak, saya mau bikin kerajinan dalam bentuk kotak pensil. Kemudian papa akan memberikan dananya sehingga kalian bisa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kotak pensil. Demikian pula dengan proposal dan jenis alat dan bahan serta karakteristik dari kerajinan serta macam-macam kerajinan. Kalian bisa membuatnya jika dana yang kalian siapkan sesuai. Ya tidak? Ya. Bila dananya banyak, otomatis kalian bisa membuat kerajinan sesuai keinginan hati kalian. Ya tidak? Ya. Sudah tahu apa kaitannya? Sudah tahu apa kaitannya? Ya. Apa kaitannya? Untuk menyesuaikan dana, untuk membentuk suatu apa tadi? Untuk membuat suatu kerajinan kita membutuhkan dana. Dana itu kita ajukan melalui proposal. Nah, selanjutnya, bentar ya. Untuk mengetahui manfaat dari belajar jenis, bahan, dan karakteristik dari kerajinan, Ibu akan menampilkan sebuah video, gambar dulu ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan disimak baik-baik gambarnya. Bentar. Silakan disimak baik-baik gambarnya. Mulai dari atas ya. Nah. Apa ini? Proposal. Apa ini? Ini apa? Kerajinan tas. Apa? Kerajinan tas. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu?
Tas yang terbuat dari bahan alam. Lalu apa lagi yang bisa diceritakan? Bahannya terbuat dari bahan alam. Boleh angkat tangan, suaranya yang lantang. Apa? Apa yang bisa diceritakan? Jangan takut. Apa yang bisa diceritakan dari ini? Tadi kalian mengatakan ini adalah kerajinan yang terbuat dari rotan. Kemudian apa yang bisa diceritakan lagi? Apakah dia tiba-tiba dari rotan bisa menjadi tas? Tidak. Di mana dulu dia bisa jadi? Dari anyam. Itu namanya apa? Teknik. Teknik apa? Pembuatannya. Ya. Teknik pembuatannya. Ada yang paham apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita belajar ini? Ibaratnya kalian mau bikin kerajinan kotak pensil, kalian kan harus literasi dulu ya, mencari di internet, mencari di media sosial, kira-kira yang mau aku bikin nanti modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, ya tidak? Iya. Nah, apa manfaatnya? Mengetahui ya, bahan dan teknik yang efektif. Kemudian apa lagi? Ya, bisa menambahkan nilai artistik. Apa lagi? Kalau kalian mengetahui macam-macam itu tadi, kemudian mengetahui jenis dan karakteristik bahan, itu otomatis nanti akan mempermudah kalian tidak dalam pembuatan. Mempermudah. Iya, permudah ya. Dengan begitu kalian akan memahami bagaimana mengatasi bahan A, bagaimana mengatasi bahan B, ya tidak? Oke, kita akan mempelajari ini semuanya melalui produk yang akan kalian hasilkan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan belajar kita adalah membuat perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ya, jadi kalian menentukan produknya apa bersama teman-teman kalian, dan kalian akan mendesain pembuatan produk tersebut untuk membangun semangat usaha. Jadi niatnya memang untuk usaha, jadi produknya harus benar-benar berkualitas. Ya, enak ya? Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, kemudian melaksanakan dengan cara berceramah. Ibu sudah melakukan ceramah dari tadi ya. Kalian juga sudah menyampaikan ceramah untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian tanya jawab, kalian boleh bertanya, Ibu juga boleh bertanya dan kalian menjawabnya. Kalau kalian bertanya, Ibu akan menjawabnya. Selanjutnya diskusi melalui kegiatan kelompok dan demonstrasi menampilkan apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Lalu pendekatan yang Ibu gunakan adalah konstruktif dan PPAJK. Jadi kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita gunakan Google Classroom, WhatsApp, kita juga menggunakan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Baik, kalian sudah menyaksikan video yang baru saja Ibu tampilkan, ya, terkait jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Yang ingin Ibu tanyakan, kerajinan sebagai fungsi pakai dan fungsi hias, ada yang bisa menganalisisnya atau menguraikannya? Misalkan untuk jepit rambut tadi yang kita tampilkan di awal. Siapa bisa menganalisis fungsi pakai dan fungsi hiasnya? Boleh angkat tangan? Angkat tangan?
Boleh Anissa? Berdiri Anissa. Jadi fungsi pakai jepit rambut itu untuk menjepit rambut agar terlihat rapi. Kalau fungsi hiasnya buat mempercantik penampilan. Ya, untuk mempercantik penampilan dan untuk menjepit rambut agar rapi. Kemudian ada yang namanya tas kayu tadi ya. Tas yang berasal dari kulit kayu. Ada yang bisa menganalisis fungsi pakai dan fungsi hiasnya? Boleh angkat tangan? Siapa yang bisa? Silakan. Boleh? Rendra. Yang tas kayu tadi fungsi pakainya untuk membawa barang-barang. Terus kalau untuk fungsi hiasnya itu untuk kelengkapan fashion. Ya, betul. Perlengkapan fashion itu untuk apa? Untuk lebih keren, Ya, lebih keren, lebih cantik, lebih fashionable. Benar ya. Itu fungsi hiasnya dia untuk mempercantik penampilan dan untuk membawa barang-barang ya. Fungsi pakainya. Dari apa yang sudah Ibu tampilkan tadi, tentu saja kalian akan mendapatkan ide atau inspirasi, benar tidak, untuk membuat sebuah produk. Bila kalian ingin buat produk, kalian sudah mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya, silahkan merencanakan apa kira-kira yang bisa kalian buat dari apa yang sudah Ibu tampilkan melalui gambar dan video tadi. Ya, silakan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya. Kemudian ibu mengirim tugas melalui GTR ya. Ibu mengirim tugas melalui GTR. Di sana ada LKPD 2. Di sana ada LKPD 2. Lembar kerja kelompok. Jangan lupa LKPD 1 yang sudah Ibu tanyakan tadi secara lisan ya. Rinciannya kalian cantumkan di LKPD 1 dan dikirim ke Google Classroom. Ibu sudah sematkan dokumennya per masing-masing anak, jadi kalian bisa mengerjakan di sana ya. Sekarang kita kerja kelompok dulu. Dari kalian semua sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Boleh dibuka BTR-nya atau kalian bisa melihat tampilan yang ada di dinding ya? Kelihatan atau tidak? Di sini kalian diminta untuk menganalisis jenis dan karakteristik bahan kerajinan, kemudian menganalisis macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal. Tadi kalian sudah melihat apa saja produk-produk dari lokal ya. Kemudian kalian diminta untuk menganalisis teknik produksi kerajinan dan tahapan proses produksi kegiatan. Dari video tadi sudah dilihat, disaksikan bagaimana cara membuat webpack kan? Itu adalah tahapannya. Kemudian kalian juga diminta membuat desain. Jadi desain. Setelah kalian menganalisis semuanya, kalian mulai membuat desain. Ini ya tugasnya. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, kita buat penjadwalannya ya nak ya. Kita buat penjadwalannya. Dimulai dari kegiatannya, mohon perhatiannya sebentar. Dari kegiatannya, kemudian alokasi yang dibutuhkan, kemudian ini adalah waktunya.
Yang pertama, kalian melakukan riset. Membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Ibu melihat jam dulu ya. Jadi ada waktu sekitar 60 menit. Ada waktu sekitar 60 menit. Alokasinya butuh berapa lama? Kalau ibu menentukan ini hasil risetnya sekitar 25 menit bisa? Kelamaan? 20 menit aja ya. Oke, sekarang pukul 13. Berarti sampai 13.20 ya. Ya. Risetnya 20 menit. Oh, baik, sudah selesai semuanya? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pada jadwal yang sudah kita sepakati bersama, waktunya kita untuk melakukan presentasi ya. Ibu akan menerima gambar melalui WA. Silakan kalian kirim ke ibu desainnya sehingga bisa kita tampilkan melalui LCD. Ya. Baik, kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Silakan Amelia. Gambarnya yang mana? Ini ya. Silakan maju nak. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Sulaiman, Iva Romain juga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk soft by kami. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Aplaus buat semuanya. Bagus sekali. Baik, kalian telah menampilkan presentasi tentang ide-ide pengembangan dari hasil riset yang telah kalian lakukan terhadap produk-produk lokal ya. Jadi dari semuanya itu izinkan ibu memberikan masukan ya. Pertama untuk kelompok yang tampil nih, maaf, nah tadi ya, yang ini ya, dia menawarkan produk ini dengan kisaran harga 25.000 ya. Benar tadi 25.000 dengan keuntungan sekitar 10 sampai 20.000. Melihat bahannya, ini sangat memungkinkan mendapatkan keuntungan seperti itu. Kalian sudah menghitung bagaimana cara menghitung keuntungan kemarin kan? Ya. Jadi tidak memerlukan banyak modal untuk kain semacam ini. Jika kalian ingin menjadikannya tote bag dan menjual dengan harga yang tinggi seperti harga 25.000 sampai 30.000 karena kalian menjual karya ya, itu masih memungkinkan. Modalnya kan cuma benang sama kain saja, sementara kain harganya tidak sampai segitu angkanya ya. Itu hanya masukan dari ibu. Kemudian untuk kelompok dari untuk produk dari kelompok 3, kamu menggambar melalui ibis ya? Menggambar melalui apa ini? Canva ya, bagus sekali ya. Di sini dia ingin menampilkan kain pecah, tapi karena dia dalam bentuk gambar kesannya seperti satu bentuk kain gitu ya.
Tapi sebenarnya ini ada kain perca, jadi bisa memang bagian kain perca itu kita cari motif yang masih tersisa, dijadikan sebagai covernya ya, kemudian disambung dengan kain yang lainnya sehingga jadi bagus ya. Ini kelihatan bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya berbeda lagi. Ini batik ya, karena batik bermacam-macam. Di sini dia menyatakan tote bag ini siap memanjakan setiap mata yang melihatnya dan membuat tampilan Anda tampak seperti keluarga kerajaan karena motifnya yang indah ya. Dia memuji penggunanya ya. Di dalam pembelajaran dari awal hingga akhir tadi, di bagian manakah yang menurut kalian itu paling mengesankan? Di bagian manakah yang paling nyantol di hati kalian, bahasa nyantol tuh, paling mengesankan? Jadi kalian paling ingat di situ bagian situnya. Ibu akan menunjuk. Pristia, bagian mana yang paling kamu ingat, Pristia? Saat mendesain suatu produk itu seperti Kamu suka di bagian mendesainnya? Ya, berarti kamu memang suka desain ya? Untuk macam-macam kerajinan dari produk lokal, apa saja sih yang kamu ingat produk-produknya itu? Ibu mau tunjuk Kindi, silakan. Apa saja macam-macam produk kerajinan dari pasar lokal yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tas dari rotan, kemudian yang keras suaranya ibu kurang dengar. tas dari kain perca, Tas dari kain perca, kemudian ada juga dari kain perca, jepit dari kain perca. Yang dari produk lokal, nah, dari produk lokal. kayu, Tas kayu maksudnya gimana? tas dari kulit kayu, Ya, tas dari kulit kayu, kemudian ada tikar atau lampit, apalagi ada tameng, tameng. Kita menyebutnya apa tameng di sini? Alawang. Baik. Kemudian yang terakhir, ibu ingin mengetahui bagaimana kalian menganalisis teknik produksi kerajinan pada tote bag yang dikerjakan tadi. Tote bag misalnya seperti yang sudah kalian presentasikan, tote bag dari kain perca. Bagaimana cara pembuatannya? Ada yang bisa menyampaikan kepada ibu nih, misalkan punya kelompok 2 ini. Bagaimana cara atau teknik pembuatannya? Teknik kalau untuk tote bag rata-rata sama ya. Apalagi untuk yang bahan buatan. Siapa bisa menceritakan kepada ibu? Angkat tangan. Silakan. Bagaimana? Dimulai dari apa tadi? Membentuk pola. Habis itu, silakan. Dipotong kainnya, kemudian dijahit, lalu ditambah resleting, aksesoris. Sebelum dilepas ke pasaran, diapakan dulu? Dikemas. Ya, ibu anggap kalian memahami itu ya. Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, kalian membawa peralatan dan bahan-bahan yang disiapkan untuk produk yang sudah kalian presentasikan tadi. Ya, kita akan sama-sama membuat tote bag dari sini. Kalau dari rumah kita menggunakan mesin jahit. Kalau di sekolah kita menggunakan jarum tangan. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh? kalau misalkan yang nggak bisa dijahit tapi cuma dilem, Kalau kamu mau jual tote bag yang dilem, misalkan dilem doang nggak usah dijahit. boleh. Kalau mau bikin
yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, maka Ibu anggap Ibu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk LKPD Mandiri tadi dikirimkan ke GCR ya. Begitu juga dengan hasil presentasi kalian dikirimkan ke GCR agar Ibu bisa memberikan penilaian. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu memimpin doa sebelum kita pulang ya. Siapa ya? Anissa. Silakan Anissa, pimpin doanya ya. Yang keras suaranya biar teman-temannya kedengaran. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Anissa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya materi yang Ibu ingatkan tadi, bahan-bahannya di bawah semua agar kita bisa praktek. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.